Kutas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Atik Kep Channel. Kali ini tetap kita masih kedatangan informan ya. Ini informan yang mencari kasus-kasus untuk keluhan-keluhan di kebidanan ini Mbak Evi. Iya. Ya. Gimana Mbak Evi untuk keluhan ini? Ini kemarin saya nemukan kasus nih, teman saya itu datang bulannya itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang nggak keluar sama sekali. Memang ada bisa jadi ya gangguan dalam menstruasi itu ada loh Bu. Iya. Halo pemirsa, kali ini kita akan kupas tuntas tentang kasus yang ditemukan Mbak Evi, yaitu gangguan menstruasi. Jadi gini Mbak Evi ya, gangguan menstruasi itu memang ada. Ya. Jadi kalau kita bicara menstruasi dulu ya, menstruasi itu kan keluarnya darah ya lewat kemaluan yang terjadi tiap bulan ini pada perempuan ya, tiap bulan. Nah, ini ada beberapa gangguan yang tidak tiap bulan gitu. Tapi datangnya itu bisa istilahnya ya bisa panjang gitu ya. Bisa datangnya maju gitu kan, ya temennya kan gitu ya. Jadi kalau normalnya, kita bicara normal ya, siklusnya itu jangan sampai kurang dari 21 hari. Jadi siklus normal itu kan 21 hari sampai 36 hari. Itu normalnya. Tapi rata-rata kan 28 hari. Itu rata-rata. Tapi 21 sampai 36 itu ranknya masih normal, itu untuk siklusnya. Kemudian banyaknya darah itu ya kurang lebih ya 80 ml lah. Nah, kita ngukur 80 ml kan ini ya. Nah, itu yang penting pada saat men itu darahnya tidak bergumpal-gumpal. Iya. Jadi dikatakan men itu darahnya banyak apabila darahnya bergumpal-gumpal, ada gumpalan darah itu. Kalau masih encer-encer saja, kemudian ganti subtek 4 kali per hari, 5 kali, itu masih normal. Nah, tadi itu Mbak Evi itu kan apa ya istilahnya temennya ya, temennya itu kan jumlah darah yang keluar itu lebih banyak dari biasanya gitu ya. Itu kalau di kesehatan dinamakan hiperminure. Hiperminure atau istilahnya menorrhagia gitu ya. Jadi darah yang dikeluarkan pada saat menstruasi itu lebih banyak dari yang normal. Nah, dikatakan banyak itu bila pada saat men itu ada gumpalan-gumpalan darah, ya itu namanya tadi menorrhagia, tadi darahnya banyak ya di saat men. Nah, itu penyebabnya Mbak Evi itu berarti kalau ada keluar darah yang banyak itu gini, di rahim kita itu kan ada pembuluh darah itu ya, arteri uterina, dan itu ada pembuluh darah yang mensuplai. Nah, itu pembuluh darahnya itu apa ya istilahnya dalam kondisi capek, contohnya dalam kondisi capek sehingga mompanya kan kurang bagus, sehingga darah yang dikeluarkan pada saat men banyak, itu juga bisa. Sehingga dalam kondisi apa, kondisi kecapean, kondisi kurang nutrisi, kurang gizi, astenia ya, kurang gizi, kemudian kondisi sakit ya, misalkan sakit-sakit kronis sehingga badannya lemah dan sebagainya, itu sering menimbulkan keluarnya menstruasi itu banyak. Kemudian ada istilahnya hipoplasi uteri, jadi uterusnya kurang berperan berfungsi dengan baik, itu juga bisa di situ. Nah, ada juga hipertensi. Hipertensi itu karena ya kaitannya pembuluh darah tadi Mbak Evi, di situ pembuluh darahnya, kemudian ada infeksi di dalam kandungannya sehingga fungsinya dia tidak bagus, atau kemungkinan uterusnya posisinya nggak benar, retropleksi itu ya juga bisa. Makanya
bisa terjadi perdarahan yang berlebihan, penyakit-penyakit di rahimnya, endometritis, kemudian ada salpingitis atau salurannya kena infeksi sehingga fungsinya kurang bagus. Itu. Boleh tanya, teman saya juga cerita bahwa waktu dia datang bulan itu darahnya yang keluar itu tidak berwarna merah, warnanya gelap. Agak hitam. Agak hitam. Ya. Tapi, nah itu tadi ada gumpalan enggak? Itu ya, ada gumpalan enggak gitu. Selama itu enggak ada gumpalan-gumpalan, kemudian enggak ada nyeri, gitu enggak masalah. Enggak masalah. Iya. Kan warna darah itu seperti itu ya darahnya ya. Ya. Nah, kalau memang ada misalkan tadi yang perdarahan banyak, kemudian diikuti nyeri atau apa, hati-hati ada infeksi. Kalau sudah seperti itu harus cepat datang ke fasilitas kesehatan, khususnya mencari dokter-dokter spesialis ya. Nah biasanya kalau di kampung kan ke Bubidan, nah Bubidan akan anamnesa ya, tanya-tanya memang ini ada riwayat infeksi atau enggak. Kalau misalkan ya masih dalam batas normal ya bisa diinikan ya, diatasi. Tapi kalau sudah kondisinya sudah mengarah ke infeksi atau kelainan-kelainan di organ reproduksi perempuan ya dirujuk mesti ke dokter ya. Itu. Kemudian teman saya ini juga cerita kalau dia kan usianya kurang lebih sama dengan saya, 27 tahun, tapi dia bilang menstruasinya dia tuh masih enggak teratur. Apakah juga masuk dalam gangguan menstruasi? Ya, kadang siklusnya gitu ya, siklusnya panjang gitu ya. Nah, itu kalau saya katakan tadi siklus normal untuk menstruasi adalah 21 hari sampai 36. Nah, kalau misalkan itu kurang dari 21 hari atau lebih dari 36 hari dan itu sering memanjang gitu atau memendek gitu. Ya, kalau gitu harus dicari penyebabnya. Kenapa dia itu kok panjang atau pendek? Ya. Nah, sebelum membahas itu ada nggak Mbak Evi yang mennya temennya yang sedikit? Tadi kan banyak. Iya. Ada yang sedikit flek-flek gitu aja, ada nggak? Ada yang cuma dia bilang saya cuma mens kok 2 hari ya, sedikit sekali. Itu juga normal atau enggak sih? Nah, itu kan jumlah darahnya ya. Tadi kita membahas ada hiperminure ya, yang darahnya banyak. Nah, kalau sedikit berarti itu hipominure. Hipominure itu jumlah darahnya yang keluar sedikit, flek. Kadang itu pada orang yang ikut-ikut KB itu loh, KB suntik, KB pel atau apa itu sering mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Nah, itu disebabkan karena endometriumnya ya mungkin tipis ya. Jadi pengelupasannya ya sedikit ya, sehingga darah yang dikeluarkan juga sedikit di situ. Itu. Ini sering pada penggunaan kontrasepsi oral itu, Mbak. Itu. Ya, atau mungkin memang ada kelainan di alat reproduksinya, contohnya ada obstruksi atau pembuntuan himenalis ya, atau stenosis apa? Stenosis serviks ya, serviknya nggak bagus ya, serviks itu yang pintu gerbangnya itu ya, sehingga sedikit. Jadi dicari penyebabnya, apa gangguan hormonal itu ya, dicari penyebabnya. Nah, untuk mencari itu ya ke ahlinya, kemana? Ke fasilitas kesehatan yang ada dokter kandungannya. Itu kalau sedikit. Nah, tadi kan kita bicara yang panjang atau pendek ya. Kalau itu berarti gangguan siklusnya. Kalau tadi gangguan jumlah darah yang keluar, hiperminure, hipominure tadi. Nah, kalau kita bicara siklus berarti ada poliminure dan
hipomenore. Nah, kita bahas sekarang kalau polimenore itu haid dengan siklusnya kurang 21. Jadi koyok-koyok sering men gitu kan. Iya. Ini men baru kemarin, kok sekarang datang lagi ya kan gitu ya. Itu namanya polimenore ya. Polimenore ini kalau siklusnya pendek. Nah, ini ada dua, Mbak Evi. Siklusnya pendek tapi teratur ya. Jadi pendek terus gitu. Itu kita lihat kelainannya di mana. Dalam menstruasi itu kan ada stadium proliferasi, stadium sekresi ya. Itu stadium proliferasinya berarti pendek, sekresinya pendek atau dua-duanya. Itu. Nah, di situ kalau siklusnya itu dulunya normal, ujuk-ujuk pendek, ini juga bisa karena psikologis juga bisa. Faktor psikologis, makanya ditanya ini Mbak Evi ya, ditanya kira-kira temennya itu stres enggak gitu ya. Ini pengalaman saya ya di kebidanan itu kan ada asrama ya. Anak-anak pertama kali masuk asrama itu kan stres yuk. Mainnya bisa maju, bisa juga mundur gitu. Karena stres juga bisa. Atau kelainan hormonal ya. Atau adanya penyakit-penyakit. Makanya harus di istilahnya ditanya dulu ya, dikaji dulu. Itu kalau temennya Mbak Evi kira-kira apa itu? Mungkin stres karena mengerjakan tesis. Nah, itu bisa. Kalau sebelumnya normal, kemudian ujuk-ujuk pendek, dan bisa juga gitu itu pada penyakit-penyakit tuh Mbak Evi. Contohnya TBC, penyakit-penyakit kronis, atau awal-awal pubertas. Yang awal-awal men itu kan masih kacau, itu bisa. Atau pada saat klimakterium, ingat menopause, pramenopause. Nah, pramenopause itu juga gitu. Bisa terjadi polimenore, itu pramenopause ya. Itu. Nah, untuk kalau kacau-kacau seperti itu ya datang kalau memang itu nggak mengganggu ya nggak masalah. Tapi kalau pendek terus gitu ya, kurang dari 21 bisa infertil Mbak, bisa nggak punya anak ya. Itu ketidaksuburan, makanya harus datang ke ahlinya, ke fasilitas kesehatan, konsultasi ke dokter gitu ya. Itu tadi kalau pendek ya. Nah sekarang ada nggak temennya Mbak Evi yang panjang gitu, kadang 1,5 bulan baru men gitu ya, ada juga. Nah kalau seperti itu namanya oligomenore. Nah oligomenore ini haidnya panjang, lebih dari 35-36 hari. Jadi kadang 1,5 bulan, kadang ini baru men, itu oligomenore. Nah, ini sering terjadi pada PCOS, polikistik ovari ya. Ini kacau karena hormon estrogen, hormon androgen ya kalau di PCOS itu, sehingga mengganggu ovulasi. Ovulasi itu keluarnya telur. Ini juga nanti ujung-ujungnya ke ketidaksuburan ya. Kemudian pada remaja itu karena apa ya? Kan organ hormonalnya ya, yang mengatur hormon itu belum siap ya, masih adaptasi, sehingga pada remaja ini juga sering terjadi oligomenore yang pada saat men pertama ke berikutnya sering manjang. Itu enggak apa-apa karena belum siap itunya. Atau mungkin penyebab lain tadi, stres juga bisa ya, stres, emosi ya, yang mungkin apa ya, menggelora gitu, sehingga bisa menghambat juga. Penyakit-penyakit kronis juga Mbak Evi, kurang gizi juga bisa. Iya, itu oligomenore itu gitu ya. Terus ada nggak yang mennya kacau atau perdarahan di luar men gitu? Sepertinya ada itu juga. Yang kemarin tantemu ya itu ya. Iya, tantemu itu. Iya, mengalami kayak gitu juga. Nah, ini perdarahannya terjadi ya, ini tidak teratur.
Jadi menometrorargi itu perdarahan-perdarahan kadang di luar siklus haid. Nah, ini juga kemungkinan karena adanya suatu penyakit juga bisa, atau mungkin mau menopause juga bisa di situ ya. Jadi jumlah dan lamanya perdarahan itu juga bervariasi. Atau mungkin karena kanker ya, menometrorargi. Kanker apa? Kanker serviks atau leher rahim itu juga sering menometrorargi, perdarahannya kacau. Makanya harus diwaspadai. Kalau sudah ini enggak men, tapi kok men ya, di luar siklusnya kok ada perdarahan ya, cepat kontrol. Jangan dibiarkan, harus dicari itu penyebabnya karena apa ya, karena semakin cepat diketahui penyebabnya, itu pengobatannya juga gampang gitu ya. Chance gitu. Untuk sembuhnya juga semakin tinggi. Iya, untuk sembuhnya juga tinggi karena perdarahan di luar siklus haid itu terjadi pada kanker serviks, premenopause ya, atau gangguan dari reproduksi yang lain itu. Iya, ada yang nggak men juga? Iya, ada juga yang nggak mens. Aminore itu namanya. Iya, aminore. kalau nggak men itu aminore. Jadi aminore dikatakan aminore kalau tidak men itu 3 bulan berturut-turut. Minimal 3 bulan. Iya, 3 bulan berturut-turut baru dikatakan itu aminore gitu ya. Nah, ini sering juga terjadi pada ini anak-anak remaja yang baru-baru men itu. Kacau itu ya. Nah, aminore itu Mbak Evi itu juga ada aminore primer, ada aminore sekunder. Nanti kita jelaskan pada penjelasan berikutnya Bene Kak ini ya. Siap, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke. Terima kasih pemirsa, itu tadi kupas tuntas bersama Mbak Evi untuk membahas kupasan tentang gangguan-gangguan yang sering terjadi pada saat menstruasi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jangan lupa gabung di Atik Channel.